Ini baru pendamping Mark Klok yang mumpuni. Tepat diumumkan tadi malam, Nathan Chu Aon resmi akhiri kontrak bersama Swansea City. Manajemen Persib langsung terbang ke Inggris untuk negosiasi gaji dan akan diumumkan jadi pemain anyar Persib. Jadi harapanku usai kabar mengejutkan ini gempar semalam. Simak video sampai selesai. Akhirnya semua bobotoh lega banget. Bojan Hodak akhirnya buat pernyataan resmi terkait pemain baru dan persiapan Piala Presiden 2025. Apakah kembali permalukan Persija untuk kesekian kalinya? Simak di sini. Binaan asli Persib Bandung memang tak pernah gagal. Begini pengakuan sangat berani Robby Darwish usai resmi masuk timnas U23 Indonesia asuhan Gerald van den Burg. Bisa menggemparkan Asia Tenggara ini. Penasaran? Ini ulasannya. Ini baru kabar super top Marco Top. Johor Darul Tazim sudah umumkan Jordi Amat resmi dikeluarkan dari skuad. Apakah Persib Bandung selangkah lagi dapatkan tanda tangannya? Ini beritanya. Hahaha, pembenci Persib Bandung auto nangis kejang melihat fakta seterang ini. Persib akan berangkat ke Singapura dan melawan raksasa Jerman Borussia Dortmund. Wah, kok bisa? Yuk tonton video sampai kelar ya guys. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Ini baru pendamping Mark Klok yang mumpuni. Tepat diumumkan tadi malam, Nathan Chu Aon resmi akhiri kontrak bersama Swansea City. Manajemen Persib langsung terbang ke Inggris untuk negosiasi gaji dan akan diumumkan jadi pemain anyar Persib. Jadi harapanku usai kabar mengejutkan ini gempar semalam. Simak video sampai selesai. Berita bursa transfer pemain keturunan Indonesia kembali memanas. Kali ini sorotan tertuju pada Nathan Chu Aon, fullback kiri berusia 23 tahun yang resmi dilepas oleh klub asal Wales Swansea City. Rumor kencang menyebutkan bahwa sang pemain bakal berlabuh di Liga 1 musim depan. Kabar ini tentu membuat pecinta sepak bola nasional penasaran, benarkah Nathan akan merapat ke Indonesia? Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Swansea City pada 18 Juni 2025, klub mengonfirmasi bahwa mereka dan Nathan telah sepakat untuk berpisah. Swansea City dapat mengonfirmasi bahwa Nathan Chu Aon telah meninggalkan klub setelah pemutusan kontraknya secara bersama-sama, tulis pernyataan di laman resmi klub swanseacity.com. Padahal kontrak Nathan sejatinya masih menyisakan 1 musim lagi. Namun minimnya kesempatan bermain disebut-sebut menjadi alasan utama di balik keputusan ini. Pemain internasional Indonesia berusia 23 tahun itu bergabung dengan Swans dari klub Belanda Excelsior pada musim panas 2023 dan masih memiliki sisa kontrak 1 tahun yang ditandatanganinya saat tiba di SA1. Lanjut pernyataan tersebut. Kami mendoakan Nathan yang terbaik dalam kariernya di masa depan. Tutup Swansea City. Catatan menit bermain Nathan bersama Swansea memang sangat terbatas. Sepanjang musim lalu, ia hanya tampil 3 kali 1 kali di ajang Championship dan 2 kali di Carabao Cup. Kini muncul spekulasi bahwa Persib Bandung menjadi salah satu destinasi potensial untuk Nathan. Dengan statusnya sebagai wakil Indonesia di ajang ACL Tour musim depan, tim Maung Bandung memang sedang membangun skuad yang solid. Kehadiran Nathan bisa menjadi amunisi segar sekaligus pasangan yang ideal untuk Mark Klok, terutama setelah kepergian Tyrone Del Pino. Nah, bagaimana menurut kamu, bobotoh dan pecinta sepak bola tanah air? Apakah Nathan Chu Aon cocok berseragam Persib dan mengisi lubang di sisi kiri pertahanan? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar.
Akhirnya semua bobotoh lega banget. Bojan Hodak akhirnya buat pernyataan resmi terkait pemain baru dan persiapan Piala Presiden 2025. Apakah kembali permalukan Persija untuk kesekian kalinya? Simak di sini. Persib Bandung tak tinggal diam jelang musim baru. Pelatih kepala Bojan Hodak mengonfirmasi bahwa ia telah memberikan daftar pemain incaran kepada manajemen dan kabarnya 8 di antaranya sudah hampir pasti bergabung usai rampungnya proses negosiasi. Kami sudah menyiapkan pengganti untuk pemain yang hengkang, jadi saya percaya kami akan punya tim yang bagus lagi, ujar Hodak. Pelatih asal Kroasia ini juga menegaskan bahwa dalam membidik pemain, dirinya tidak asal-asalan. Setiap rekrutan harus punya 2 hal penting, kualitas dan karakter. Ketika memiliki pemain baru kami melihat kualitas mereka dan juga karakternya, jelas Hodak. Menurutnya, tak semua pemain mampu bermain untuk klub sebesar Persib yang kini punya tekanan tinggi. Kemenangan dalam setiap pertandingan menjadi tuntutan rutin. Apalagi musim ini Pangeran Biru akan berlaga di kancah Asia AF Champions League 2 yang dimulai dengan babak play-off pada Agustus mendatang. Tentu tidak mudah bermain untuk Persib, setiap pertandingan harus menang jadi pemain harus punya karakter kuat untuk ini, tegas pelatih berusia 54 tahun tersebut. Agenda terdekat Persib adalah Piala Presiden 2025. Mereka tergabung di grup B bersama Port FC dan Dewa United. Persib dijadwalkan menghadapi Port FC pada Minggu 6 Juli 2025, kemudian berhadapan dengan Dewa United pada Sabtu 12 Juli 2025. Semua pertandingan akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Soal calon lawan di fase grup, Hodak tidak meremehkan Dewa dan Port adalah tim yang bagus. Tapi ini semua bergantung kapan mereka memulai sesi latihan dalam kurung pramusim, kata Hodak. Pelatih terbaik Liga 1-2 musim beruntun ini menekankan bahwa fokus utamanya bukan sekadar Piala Presiden, tapi untuk membangun kesiapan tim menatap kompetisi yang lebih besar. Dan target utama kami adalah Liga dan AFC. Jadi kami memanfaatkan Piala Presiden untuk melakukan persiapan, tutup Hodak. Bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah Persib sudah berada di jalur yang tepat untuk kembali berjaya di kancah domestik dan Asia? Siapa pemain yang kamu harap segera diumumkan manajemen? Tulis pendapatmu di kolom komentar yuk. Binaan asli Persib Bandung memang tak pernah gagal. Begini pengakuan sangat berani Robby Darwish usai resmi masuk timnas U23 Indonesia asuhan Gerald Vandenburg. Bisa menggemparkan Asia Tenggara ini. Penasaran? Ini ulasannya. Bagi Robby Darwish, pemanggilan ke pemusatan latihan atau training center TC Timnas Indonesia U23 bukanlah sekadar formalitas. Gelandang muda milik Persib Bandung ini memandang momen tersebut sebagai kesempatan emas untuk unjuk kualitas dan membuktikan bahwa dirinya pantas mengenakan seragam Garuda. Pemusatan latihan Timnas U23 sendiri digelar di Jakarta mulai 20 Juni hingga 14 Juli mendatang. Dan Robby sudah mantap dengan misinya. Tentunya saya siap untuk mengeluarkan seluruh kemampuan selama menjalani TC. Saya bertekad memberikan sesuatu yang istimewa untuk kebanggaan Timnas, tegas pemain bernomor punggung 6 ini. Lahir dan besar di Cianjur, Robby dikenal sebagai sosok pekerja keras. Kini dengan bendera merah putih di dadanya, ia ingin mengasah diri lebih tajam lagi. Ia tak ingin hanya numpang lewat di daftar pemain. Ia ingin berkontribusi nyata. Tak hanya untuk Timnas, Robby juga membawa harapan besar agar pengalamannya di level internasional bisa kembali ia tularkan ke tim kebanggaannya di Liga 1 Persib Bandung. Selain ingin memberikan sesuatu yang istimewa di Timnas, saya juga ingin membawa bangga dan harum nama Persib, tandasnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian Bobotoh dan pencinta Timnas?
Apakah Robbie Darwis punya potensi jadi pemain kunci di timnas U23 dan Persib musim depan? Yuk beri dukungan dan suarakan pendapat kamu di kolom komentar. Ini baru kabar super top Marco Top. Johor Darul Ta'zim sudah umumkan Jordi Amat resmi dikeluarkan dari skuad. Apakah Persib Bandung selangkah lagi dapatkan tanda tangannya? Ini beritanya. Kabar mengejutkan datang dari Malaysia. Jordi Amat resmi dilepas oleh Johor Darul Ta'zim dalam kurung JDT FC, klub kaya raya yang selama ini jadi langganan juara Liga Super Malaysia. Kepastian tersebut diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi klub @officialjohor bersamaan dengan perpisahan sejumlah nama tenar lainnya. Terima kasih dan selamat maju jaya. Klub bola sepak Johor Darul Ta'zim dalam kurung JDT ingin mengucapkan terima kasih kepada pemain-pemain berikut atas komitmen penuh mereka kepada Harimau Selatan, tulis mereka dalam unggahan perpisahan. Selain Jordi Amat, JDT juga melepas pemain-pemain lain seperti Syafiq Rahim, Farizal Marlias, Izham Tarmizi, Jesse Rodriguez, Murilo Henrique, Jonathan Vira, Alvaro Gonzalez, Roqua Mesa, Anselmo de Moraes, dan Ramadan Saifullah. Kepindahan Jordi tentu memantik spekulasi. Persib Bandung sempat santer dikaitkan dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia ini. Namun kabarnya klub asal Kota Kembang itu kini sudah lebih dulu mengamankan dua bek asing baru sebagai pengganti Nick Kuipers dan Gustavo Franca. Dua nama yang mencuat ke permukaan adalah Frans Putros, bek timnas Irak, dan Julio Cesar, bek asal Brasil. Nama Frans Putros bahkan sudah dibocorkan oleh media Irak melalui media sosial. Meski begitu, banyak yang berpendapat bahwa Jordi Amat tetap menjadi opsi yang sangat menarik untuk mengisi lini belakang Persib. Pengalamannya di level internasional dan kualitasnya sebagai bek tengah tentu tak perlu diragukan lagi. Lalu menurut kamu bagaimana? Apakah Jordi Amat masih layak jadi prioritas Persib? Atau duo Frans Putros dan Julio Cesar sudah cukup untuk menjaga benteng pertahanan Maung Bandung? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, bobotoh. Hahaha, pembenci Persib Bandung auto nangis kejang melihat fakta seterang ini. Persib akan berangkat ke Singapura dan melawan raksasa Jerman Borussia Dortmund. Wah, kok bisa? Yuk tonton video sampai kelar ya guys. Persib Bandung kembali menegaskan eksistensinya di kancah sepak bola internasional. Klub kebanggaan Boboto ini dipastikan akan ambil bagian dalam Soccer Series 2025, turnamen bergengsi yang akan digelar di Jalan Besar Stadium, Singapura pada 527 Juli 2025. Kabar ini diumumkan langsung melalui akun resmi Soccer Series dan juga telah dikonfirmasi oleh pihak Persib, yang membuat keikutsertaan Persib semakin menarik. Turnamen ini akan diramaikan oleh klub-klub ternama dunia, termasuk Borussia Dortmund, raksasa asal Jerman yang namanya sudah sangat familiar di telinga pecinta sepak bola. Soccer Series bukan turnamen biasa. Dengan format pertandingan 7 lawan 7, turnamen ini menonjolkan tempo cepat dan permainan atraktif. Uniknya, pertandingan tetap digelar di lapangan penuh, namun hanya berlangsung 2 babak masing-masing 7 menit. Dalam 1 jam, 4 pertandingan bisa tersaji menjanjikan hiburan sepak bola yang padat, cepat, dan penuh aksi. Dengan diikuti oleh tim-tim dari Asia, Eropa, hingga Amerika Selatan, Soccer Series 2025 dipastikan akan jadi ajang yang penuh persaingan dan gengsi. Bagi Persib Bandung ini bukan sekadar turnamen, tapi juga kesempatan besar untuk mempromosikan nama klub di level global, sekaligus mengukur kekuatan tim menghadapi lawan-lawan dengan gaya bermain yang berbeda. Format yang cepat dan intens tentu akan jadi tantangan tersendiri bagi skuad Maung Bandung.
Tapi dengan persiapan matang dan semangat juang tinggi, bukan tidak mungkin Persib mencatatkan prestasi dan membawa harum nama Indonesia di ajang internasional ini. Bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Siap melihat Persib tampil cepat dan atraktif di Singapura? Yuk beri dukungan dan tulis harapanmu untuk Persib di kolom komentar. Pemain timnas Indonesia mendominasi. Jay Itzes geser Mees Hilgers di top 10 pemain termahal ASEAN. Jay Itzes jadi bintang baru dalam daftar pemain termahal ASEAN menggantikan Mees Hilgers. Siap-siap dibuat takjub dengan daftar 10 pemain dengan nilai transfer paling mahal ini. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Pemain timnas Indonesia mendominasi daftar pemain termahal Asia Tenggara versi Transfermarkt. Per bulan Juni 2025 ada perubahan dalam daftar pemain termahal Asia Tenggara. Jay Itzes resmi menggusur posisi Mees Hilgers sebagai pemain termahal ASEAN. Sebelumnya Jay Itzes hanya memiliki nilai pasar sebesar 5 juta euro. Namun penampilan Itzes pada musim pertama di Serie A Liga Italia membuat nilai pasarnya maju pesat. Kini Jay Itzes memiliki nilai pasar sebesar 7,5 juta euro atau sekitar 140 miliar rupiah. Pemain 24 tahun tersebut berpotensi bakal mengalami kenaikan harga pasar lagi. Pasalnya, Jay Itzes diisukan bakal hijrah ke tim kasta tertinggi Liga Italia lagi usai Venezia terdegradasi ke Serie B. Sebelumnya, nama Mees Hilgers merajai dengan nilai 6,5 juta euro. Selain itu, pemain timnas Indonesia mendominasi daftar tersebut. Per Juni 2025, ada 7 pemain skuad Garuda yang berada dalam daftar. Nomor 3 ada nama Kevin Dix. Kevin Dix yang baru saja pindah ke Borussia Mönchengladbach punya nilai pasar sebesar 5 juta euro. Di bawah Dix ada kiper anyar timnas Indonesia, Emil Audero. Emil Audero punya nilai pasar 3,2 juta euro. Masuknya para pemain naturalisasi baru di timnas Malaysia juga mengubah konstelasi. Mereka menyumbang 3 nama termahal dalam daftar ini. Ada nama Emmanuel Machuca dalam kurung peringkat 5, Joao Figueiredo dalam kurung 7, dan Facundo Garces dalam kurung 8. Ketiganya juga baru saja melakoni debut bersama Harimau Malaya. Debut mereka tersaji pada 10 Juni 2025. 10 pemain ASEAN termahal per 18 Juni 2025 Jay Itzes 7. 5 juta euro timnas Indonesia Mees Hilgers 6. 5 juta euro timnas Indonesia Kevin Dix. 5 juta euro timnas Indonesia Emil Audero 3. 2 juta euro timnas Indonesia Emmanuel Machuca 2. 5 juta euro Malaysia Calvin Verdong 2. 5 juta euro timnas Indonesia Joao Figueiredo. 2 juta euro Malaysia Facundo Garces. 2 juta euro Malaysia Maarten Paes 1. 8 juta euro timnas Indonesia Dean James 1. 8 juta euro timnas Indonesia. Tantang timnas Indonesia, Irak siapkan jurus rahasia dari Graham Arnold. Irak tak ingin kecolongan apalagi lawannya timnas Indonesia yang sedang naik daun. 3 langkah penuh perhitungan disusun langsung oleh Graham Arnold yang pernah dipecat gara-gara timnas Indonesia untuk misi wajib menang. Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas Irak tampaknya tak ingin setengah-setengah dalam mempersiapkan diri menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana timnas Indonesia juga lolos. Di bawah komando pelatih asal Australia Graham Arnold, Federasi Sepak Bola Irak menunjukkan keseriusan luar biasa dengan menjanjikan dukungan penuh, termasuk menunda dimulainya Liga Premier Irak jika diperlukan. Janji itu disampaikan langsung oleh Presiden Federasi Sepak Bola Irak Adnan Dirjal dalam serangkaian pertemuan intens dengan Arnold. 1. TC jangka panjang. Seorang sumber internal federasi mengungkapkan kepada media Win-Win bahwa Dirjal bahkan telah menyetujui berbagai permintaan pelatih mulai dari pemusatan latihan jangka panjang hingga 4 laga uji coba internasional. Presiden federasi menegaskan bahwa ia siap menunda Liga Premier Irak jika itu yang dibutuhkan pelatih agar tim nasional bisa fokus menghadapi babak playoff Asia, ujar sumber tersebut. Dukungan ini bukan tanpa alasan.
Irak menilai putaran keempat kualifikasi zona Asia sebagai peluang emas untuk kembali ke panggung Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada edisi 1986. Karena itu, semua potensi gangguan termasuk jadwal liga domestik siap disingkirkan. 2. Ikut turnamen di Thailand. Turnamen ASEAN Kings Cup 2025 di Thailand akan menjadi salah satu ajang pemanasan penting bagi Irak. Lawan seperti Thailand dipilih karena dianggap memiliki karakteristik permainan yang mirip dengan Indonesia, salah satu tim yang berpotensi menjadi lawan Irak di fase berikutnya. Presiden Federasi memberitahu Arnold bahwa semua kebutuhan persiapan akan dipenuhi, baik dalam masa FIFA Matchday maupun di luar itu, lanjut sumber Win-Win. Sikap fleksibel ini mendapatkan apresiasi langsung dari Arnold. Pelatih berusia 61 tahun itu dikabarkan telah menyusun program persiapan dan akan segera mempresentasikannya secara resmi kepada federasi. Dirjal, yang juga menjabat sebagai pengawas tim nasional Irak, ingin memastikan semua berjalan sesuai ekspektasi. 3. Liga Irak ditunda. Lebih lanjut, klub-klub Liga Irak pun diklaim telah menyatakan kesediaan untuk mendukung misi nasional. Mereka bahkan tidak mempermasalahkan apabila pertandingan liga harus ditunda. Kami sudah terbiasa menyelesaikan musim dengan keterlambatan. Itu bukan hambatan besar, ujar salah satu pengurus liga, seperti dikutip dari media lokal. Saat ini, Liga Premier Irak 2024/2025 bahkan masih bergulir, meski banyak liga lain sudah menyelesaikan musim dan memasuki masa jeda. Musim ini dimulai pada 20 September 2024 dan kini baru memasuki pekan ke-36 dari total 38. Sebagai catatan, timnas Irak telah memastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama 5 tim lainnya, yakni Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Oman.